Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misi Dewi Suryani dengan NIM 2000-2010 Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang pastinya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Administrasi atau manajemen. Dua-duanya sama, kita mengkaji bidang garapan apakah itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Dan sekarang sampai ke tahap melihat bidang garapan administrasi ketatausahaan. Apa sebenarnya ketatausahaan? Seberapa pentingnya dan kenapa penting? Terus kenapa kita harus membahas ini? Siapa yang akan mengelola bagian ketatausahaan ini? Dan apa sebenarnya persyaratan, prasyarat orang yang ada di dalam sebuah lembaga untuk mengelola bagian ketatausahaan ini? Nah, pengertiannya dari tata bahasa, tata usaha. Ini ada dua macam. Kata pertama adalah tata. Tata artinya menata, yaitu suatu aturan. Satu aturan sebenarnya yang harus ditaati karena ada proses menata dengan sengaja. Prosesnya ingin membuat, mendesain semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah usaha. Ini seperti energi. Energi atau tenaga yang dikeluarkan seseorang atau kebijakan oleh seorang atau kebijakan oleh lembaga secara keseluruhan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan lembaga tersebut. Jadi kalau kita maknain tata usaha dari bahasa itu adalah satu aturan yang terdapat dalam satu proses penyelenggaraan pekerjaan di suatu lembaga. Kalau tata usaha adalah suatu proses usaha mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja dalam lembaga. Berarti apa kegiatannya? Apanya yang dikelola gitu? Apanya yang ditata? Nah, sederhananya gini, kita ambil satu pendapat yang dari Babon dari Dilianggi. Ini melihat ketatausahaan atau tata usaha atau membaginya dalam beberapa perspektif berpikir. Yang pertama adalah kegiatan dalam ketatausahaan itu adalah menghimpun. Menghimpun berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal, segala keterangan menjadi informasi yang luar biasa, diperlukan dan bisa dimanfaatkan. Nah, yang kedua, kegiatannya itu adalah mencatat. Apa yang dicatat? Yang mencatat tidak hanya sebatas menggunakan pulpen atau tulisan tertulis di atas kertas, tapi sekarang dengan sistem yang berkembang, dengan teknologi yang ada. Tercatat apakah di dalam komputer, laptop, bahwa segala informasi itu tercatat. Ada data yang tersimpan. Tersimpan sehingga ketika diperlukan semuanya ada, semua bisa dikendalikan. Misalnya tentang data karyawan, data guru, atau data siapapun. Kegiatan berikutnya menurut Dilianggi itu adalah mengolah. Apa yang dikelola, apa yang diolah. Mengolah itu artinya ialah bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait dengan berbagai macam keterangan. Berbagai hal yang sifatnya ialah informasi dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat. Yang keempat adalah kegiatan menggandakan. Berarti membuat dia menjadi ganda. 1 jadi 2, 2 jadi 3. Artinya kegiatan memperbanyak berbagai cara atau menggunakan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Kegiatan yang kelima, mengirim. Mengirim artinya itu kegiatan menyampaikan atau mengirim dengan berbagai macam cara atau alat dari pihak pertama ke pihak lain. Artinya memang ada informasi-informasi tertulis maupun tidak yang sifatnya harus diteruskan. Dan yang terakhir adalah ditutup dengan kegiatan menyimpan. Menyimpan artinya segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau makna bagi lembaga atau punya potensi menguntungkan bahkan merugikan bagi lembaga itu ditaruh
dengan berbagai macam cara untuk diletakkan atau disimpan. Bagaimana dengan proses administrasi ketatausahaan? Dari dulu sampai sekarang, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Satu, dari proses administrasi ketatausahaan, itu ada kaitannya dengan persuratan atau penataan surat menyurat. Menurut Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91/U 1995 tanggal 25 April 95. Ini tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Apa katanya? Menurut konsep ini, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak ke pihak lainnya. Sekarang kita coba lihat jenis-jenis surat. Yang pertama, surat dinas. Ini jelas namanya, surat dinas. Berarti berisi tentang hal penting dengan kedinasan atau pemerintahan dan pembangunan administrasi yang dibuat oleh pemerintahan. Yang kedua, nota dinas. Itu adalah sebuah surat yang dibuat atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan yang isinya adalah catatan singkat terkait tentang satu pokok permasalahan tentang kedinasan. Yang ketiga, memo, surat pengantar. Kemudian juga ada surat kawat atau telegram masa lalu dan lain sebagainya. Ada surat keputusan, itu berisi tentang keputusan suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ada surat edaran, ada surat pengumuman, berarti berisi pemberitahuan. Ada juga surat pernyataan, ada surat keterangan, ada berita acara. Nah, kalau berita acara itu adalah satu hal yang berisi laporan tentang kejadian atau sebuah kejadian atau peristiwa mengenai waktu, mengenai tempat, keterangan sebuah sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, penataan arsip dan kearsipan. Arsip, apa artinya? Arsip itu ialah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga manapun, lembaga negara ataupun lembaga swasta, dalam membentuk dan curah kata pun sebenarnya itu masuk dalam arsip, baik dalam keadaan tunggal, kelompok, atau banyak dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Kegiatan arsip itu banyak, mulai dari azas penataan arsip sampai kepada sistem penataan prosedur, kemudian peralatan yang digunakan, peminjaman sampai pemeliharaan arsip. Kita coba bahas lebih lanjut tentang kearsipan atau penataan arsip ini. Kita tahu namanya azas penataan arsip. Ada asas sentralisasi, ada asas desentralisasi, dan ada juga asas gabungan antara sentral dengan desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Asas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja. Sementara desentralisasi, asas penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada dalam organisasi. Yang kedua, bagaimana dengan sistem penataan arsip? Nah, sistem penataan arsip ini dari dulu sampai sekarang, ya barangkali pengelompokannya masih sama. Belum ada sesuatu yang saat ini yang membuat dia berubah atau berbeda. Ada beberapa kategori yang membuat sistem penataan arsip itu dikelompokkan oleh para administrator ataupun para tata usahawan. Yang pertama, mereka mengelompokkan berdasarkan masalah. Jadi kalau masalahnya sama, berarti dikelompokkan dengan masalah yang sama juga. Yang kedua, berdasarkan abjad, A, B, C sampai Z, semuanya sesuai dengan aturan abjadnya. Kemudian berdasarkan tanggal 1, tanggal 2, semua disamakan, 1 dengan 1, tanggal 2 dengan tanggal 2, dan seterusnya. Kemudian juga ada berdasarkan nomor, pengkodean nomor surat masuk. Berikutnya ada sistem penataan arsip berdasarkan wilayah. Bukit Tinggi dengan Bukit Tinggi, Solo dengan Solo, Padang dengan Padang, dan wilayah lainnya itu disamakan. Berarti dari tempat mana? Tadi kalau dari Sumbar berarti Sumbar juga. Itu provinsi. Dan asal surat itu atau
asal arsip itu berada, dari mana, disamakan wilayahnya. Berikutnya prosedur penataan arsip. Prosedur ini dimanfaatkan dalam konteks yang pertama, dalam meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip-arsip sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Meneliti kesesuaian lampiran. Mengklarifikasi arsip. Kemudian mengindeks arsip, kemudian menyusun arsip sesuai dengan sistem penyampaian menurut pola yang sudah ditetapkan. Yang ternyata tidak kalah pentingnya dalam tata usaha sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga, ternyata masuk dalam kategori tata ruang kantor atau sekolah. Menata ruang kantor, menata ruang sekolah, menata ruangan yang ada dalam lembaga. Ini kaitannya dengan ritme kerja. Garis kerja yang ada keuntungannya, kerugian ketika tidak dimanfaatkan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Apa saja itu? Yang pertama, saat pedoman letak. Kantor adalah tempat penyelenggaraan pekerjaan dan itu menjadi tempat diselenggarakannya. Tata usaha yang ada di dalamnya terdapat banyak hal, mulai dari pegawai, perabotan kantor, mesin kantor. Itu yang mesti dipikirkan oleh pengambil kebijakan adalah azasnya, azas tata ruang kantor. Dan ini terkait dengan ritme pekerjaan, hubungan satu bagian ke bagian yang lain. Ada azas jarak terpendek namanya. Yang kedua, azasnya segenap ruang, berarti secara keseluruhan mempergunakan ruangan, sehingga ruangan tidak ada yang tidak terpakai. Istilahnya mubazir. Artinya gini, selagi ada ruangan, ya dimanfaatkan untuk apa saja demi kelancaran ritme kerja atau proses kerja di dalam lembaga tersebut atau di kantor tersebut. Yang ketiga, asasnya itu adalah asas perubahan suasana tempat kerja. Ini dalam rangka memunculkan semangat baru. Jadi tata ruang kantor bersifat fleksibel, tidak permanen, tidak bersifat permanen. Kemudian tata ruang kantor berikutnya adalah lingkungan fisik. Artinya lembaga pendidikan mulai sedikit memperhatikan terhadap hal ini, terhadap lingkungan fisik. Lingkungan fisik di dalam kantor berupa kenyamanan dan keamanan dalam bekerja yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran mereka, para karyawan atau bawahan dalam bekerja, untuk menciptakan ide, gagasan, inovasi untuk kemajuan lembaga. Lingkungan fisik berarti berkaitan dengan keseluruhan fisik yang ada di tempat kita. Nah, pertanyaan terakhir yang harus kita jawab kalau untuk sekolah atau untuk perguruan tinggi. Apakah dosen dan guru itu punya peran dalam administrasi atau manajemen kantor atau ketetausahaan? Banget. Kenapa? Karena mereka ujung tombaknya. Mereka yang lebih banyak bekerja, maka semuanya harusnya itu ihwalnya paling tidak guru dan dosen memberikan masukan. Makanya didengarkan masukan-masukan mereka. Kemudian mulai merencanakan penggunaan ruangan-ruangan sekolah itu. Duduk bersama dengan guru dan dosen, kemudian merumuskan kebijakan bagian tugas mengajar guru, peran guru dalam hal menyelidiki berbagai buku sumber sebagai bahan-bahan pembelajaran, dalam hal surat menyurat antar lingkungan sekolah. Cuma persoalannya ini tadi, persoalan yang paling kelihatan apalagi sekolah, jangankan sekolah, perguruan tinggi juga begitu. Kadang-kadang yang duduk melakukan itu, pekerjaan itu, bukan orang yang kapasitas dengan latar belakang pendidikan yang semestinya. Untuk itu mari kita mulai menghargai pembagian-bagian pekerjaan, perbagian pekerjaan orang lain. Setiap unit punya makna. Setiap orang punya persepsi yang seharusnya dihargai satu sama lain. Walaupun dia adalah menjadi satu sistem bersama, maka tidak ada sistem yang tidak penting. Tidak ada bagian yang tidak penting. Jadi kalau sudah muncul penghargaan, maka pekerjaan yang dilakukan enak secara bersama-sama pula. Oke, demikianlah analisis saya tentang administrasi atau manajemen ketetausahaan sekolah. Saya Miss Dewi Suryani.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.